Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ba'da dzikri sifatil muttaqina qaila ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di hari-hari istimewa, hari yang karena keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi hari genap dan hari ganjil. 10 hari yang dimaksud, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, pendapat yang terkuat adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, innal ashra ashrul hijjah wal witra yaum arafah wasyaf'a yauman nahar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh yang dimaksud dengan hari 10 hari pertama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan hari ganjil adalah hari Arafah, dan hari genap adalah hari Idul Adha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan 10 hari ini dengan amal yang kita lakukan. Pahalanya lebih istimewa daripada jihad fisabilillah yang dilakukan di luar hari-hari tersebut. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Ahmad, dan terdapat dalam redaksi lain riwayat Imam Bukhari, dan populer dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, juga Abdullah bin Umar, sahabat mulia Abu Hurairah, dan juga sahabat mulia Abdullah Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Salah satu redaksi yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, beliau berkata Rasulullah pernah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada dari hari-hari yang ada suatu amal saleh yang dilakukan padanya lebih Allah cintai, atau dalam redaksi lebih Allah, lebih afdal, lebih istimewa daripada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Dan sahabat berkata pada saat itu, qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'. Para sahabat berkata, tidakkah jihad itu lebih istimewa, lebih Allah cintai daripada amal saleh tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad pun tidak lebih istimewa, tidak lebih Allah cintai daripada amal saleh tersebut, kecuali seorang yang keluar pada hari itu dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya. Dengan kata lain, kecuali jihad itu dilakukan dalam rentan waktu 10 hari pertama Zulhijjah, dan seorang setelah mengimpakkan seluruh hartanya dan dia mati syahid, baru jihad ini lebih istimewa, lebih afdal, lebih Allah cintai daripada amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan betapa besar pahala yang kita lakukan dari amal-amal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amal apapun itu, apakah yang diperintahkan secara umum yang boleh dilakukan kapan saja, dan juga boleh kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dengan catatan kita tidak meyakini keharusan melakukan hal itu pada waktu tersebut, kecuali yang disyariatkan secara khusus untuk kita lakukan sejak tanggal pertama, tanggal 1 Zulhijjah sampai kemudian tanggal 13 Zulhijjah, maka kita harus melakukan pada waktu tersebut. Adapun amal-amal khusus yang diperintahkan sebagai amal saleh yang bisa kita lakukan dalam rentan waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 13, yang pertama adalah zikrul mutlak. Kita bertakbir mutlak mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sebelum subuh, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan takbir muqayyad yang hanya kita lakukan selepas habis salat 5 waktu. Diawali dengan pada waktu salat subuh di tanggal 10 sampai kemudian berakhir waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Seluruh takbir tahmid yang kita ucapkan pahalanya lebih istimewa daripada jihad fisabilillah. Yang kedua, kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Sesekali kita menghidupkan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena salah seorang istri beliau, Hafsah, pernah menuturkan sebagaimana terdapat dalam riwayat Nasa'i dan yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum 9 Dzulhijjah wa yaum Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr wa awwal 2 min kulli syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa 9 hari Zulhijjah, puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa Senin Kamis di awal bulan. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari yang menafikan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Zulhijjah, sebagaimana beliau berkata, lam ara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu dzil hijjah qat. Aku enggak pernah melihat Rasulullah sallam puasa di bulan Zulhijjah sama sekali. Penafian Aisyah bukan nafyul mutlak, tidak menafikan secara keseluruhan puasa beliau. Sebab secara teori Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, apabila ada seorang sahabat menetapkan suatu perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada yang menafikan, maka yang menetapkan lebih diunggulkan daripada yang menafikan. Yang kemudian menjadi kaidah usul al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Maka dalam hal ini bisa dipastikan berdasarkan hadis dari istri beliau Hafsah bahwa Rasulullah pernah berpuasa, dan bisa kita pahami dari pernyataan Aisyah dalam kebiasaan beliau dalam banyak kesempatan penafian beliau adalah penafian rutinitasnya. Ini artinya bagi kita yang ingin melakukan puasa 9 hari tidak boleh dirutinkan setiap tahun. Paling tidak kita jeda setahun sekali, dijeda dengan setahun kemudian tidak berpuasa dan seterusnya, agar kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan cara pelaksanaan puasa ini. Atau kemudian kita bisa memilih puasa sunnah yang tidak khusus dilakukan di bulan Zulhijjah namun bisa kita lakukan, yaitu kita mengambil Senin dan Kamis di awal bulan. Dan ini puasa Senin Kamis yang paling Rasulullah suka. Beliau jarang melakukan puasa Senin Kamis sepanjang bulan, tetapi beliau hanya mengambil Senin Kamis di awal bulan. Namun pernah beliau melakukan 1 bulan penuh, yaitu puasa Senin dan Kamis. Atau kemudian kita bisa menghidupkan puasa 3 hari. Di samping Senin dan Kamis kita puasa Arafah, maka kita mendapatkan pahala puasa 3 hari setiap bulan, selain Ayyamul Bait yang pernah Rasulullah pesankan pada 3 sahabat mulia, Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Bukhari, dan Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari Muslim, dan juga terdapat dalam Muslim dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ma'asyiral muslimin, sinajubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pastikan kita sudah memiliki hewan korban bagi yang mampu melakukannya. Sebab berkorban lebih dekat kepada wajib, walaupun secara teori adalah wajib, namun ada sebagian sahabat yang pernah meninggalkannya sehingga ulama berdebat terkait dengan ini. Terlepas dari status hukumnya, Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk berkorban bagi yang mampu, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelebihan harta lalu dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekat dengan tempat solat kami, kata beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, afdalnya kita memiliki hewan korban sejak awal Zulhijjah agar kemudian kita mendapatkan argo pahala amal saleh yang lebih istimewa daripada jihad, yaitu dari ketaatan kita tidak melanggar larangan mencukur rambut dan memotong kuku di saat kemudian kita memiliki hewan korban yang ingin dikorbankan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dilengkapi dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia Ummu Salamah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyya yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wala yaklimanna dhufran." Dan ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam Nasa'i, hatta yudhhiya. Apabila 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sudah tiba dan seorang di antara kalian memiliki hewan korban yang ingin dikorbankan,
maka jangan sekali-kali dia mencukur rambut dan memotong kuku sampai hewan korban itu disembelih. Di saat kita mentaati larangan ini dan tidak melanggarnya, maka di situ argo pahala siang dan malam, mendapatkan pahala amal saleh yang lebih besar, lebih istimewa daripada jihad fisabilillah. Di samping itu kita bisa puasa di hari Arafah secara khusus dengan keistimewaan ampunan dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Arafah dan buat muslim, beliau berkata, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanal madiyah wal mustaqbalah." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Arafah sebagai pelebur dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Di samping itu kemudian kita bisa berdoa di saat kita berpuasa, karena kondisi mustajab doa karena puasa. Dan saudara kita yang sedang berada di Arafah juga mendapatkan keistimewaan mustajab doa, bukan karena puasa, karena mereka dilarang untuk berpuasa, tetapi karena menjadi tamu Allah dan keistimewaan tempat, sehingga mereka mendapatkan mustajab doa dan kita mendapatkan hal yang sama. Walaupun kita tidak mendapatkan keistimewaan tempat, tetapi kita mendapatkan istimewaan waktu, bulan, hari dan amal yang kita lakukan sedang berpuasa. Sebab sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengarang hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Asakir, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathu da'watin mustajabat." 3 doa yang terkabulkan: da'watus saim, wa da'watul madlub, wa da'watul musafir. 3 doa yang terkabulkan: doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang teraniaya, dan doanya orang yang sedang sabar dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa hari Arafah adalah hari istimewa, karena Allah bersumpah dengannya wal watar, dan demi waktu ganjil. Yang dimaksud sebagaimana hadis Ahmad tadi adalah hari Arafah, dan disunnahkan kita untuk mandi sebagaimana kita mandi pada hari Jumat. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mandi dalam Islam, beliau berkata, "Ightasil in syi'ta kulla yawmin." Kalau kau mau, lakukan mandi setiap hari. Walakin al-ghusl alladhi huwa al-ghusl yawm al-jum'ah wa yawm Arafah wa yawm Aidain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Tetapi mandi arti yang punya nilai insya Allah Subhanahu wa taala adalah mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Adha dan Idul Fitr. Dan kemudian di tanggal 10 pastikan kita mandi sebagaimana kita mandi pada tanggal 9, seperti kita mandi wajib. Dan kemudian kita siap-siap memperhatikan sunnah-sunnah terkait dengan solat Id. Dan disunnahkan kita tidak makan, walaupun itu tidak boleh namai puasa. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak makan, tidak sarapan pagi pada tanggal 10 Zulhijjah kecuali setelah solat Id. Beda dengan Idul Fitri, kata sahabat mulia Anas, beliau makan kurma. Tetapi untuk solat Idul Adha beliau tidak makan kecuali setelah solat Id dilakukan. Kemudian kita perhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW terkait dengan salat, termasuk jalan kita menyelisihi jalan pergi kita ketika kita pulang, dan sebelumnya kita kemudian di tempat salat kita disunnahkan kemudian kita untuk salat 2 rakaat. Setelah itu kemudian kita memotong hewan kurban, fasalli li rabbika wanhar, dengan memperhatikan seluruh aspek sunnah terkait dengan ini. Singkat cerita, bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau kita bekali dengan ilmu, padat dengan amal, dan semua amal, semua item amal, semua sunnah yang kita lakukan itu lebih besar, lebih istimewa, dan lebih Allah cintai daripada jihad
fisabilillah yang dilakukan di luar waktu tersebut. Dan pada ayamut tasyrik kita perhatikan, yaitu satu sunnah yang hampir terlupakan, yaitu menjamu sesama kita, wabil khusus adalah saudara-saudara kita yang miskin, yang butuh bantuan kita untuk diberi makanan kepada mereka. Dan afdolnya daging hewan kurban dibagi dalam keadaan matang, sebab Rasulullah SAW menginginkan ayamut tasyrik adalah yaumu aklin wa syurub, sebagaimana hadis riwayat Muslim, yaitu hari makan dan minum. Oleh karenanya mari kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 13, kita perhatikan perintah-perintah khusus. Sebisa mungkin kita melakukannya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa maksimal melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita semua mendapatkan keistimewaan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa lil zalimin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ala wa sallu ala khairil Muhammad ibn Abdullah kama amara Allah bihi wa bada bi nafsihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka anta ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.